Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di dunia dan di akhirat nanti. Semua kita bagian dari orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang mau keluar menuju majelis ilmu, maka dia di mata Allah sedang bersungguh-sungguh atau sedang berjihad ilmu sampai nanti dia kembali. Semoga malam ini Allah memberikan pahala jihad ilmu yang sempurna buat kita semuanya. Tarekat Masjid Radul Jannah dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai. Mari kita baca surat Al-Fatihah, ditujukan untuk diri kita khususnya, keluarga kita, saudara kita, dan jamaah Masjid Radul Jannah, umumnya orang-orang beriman yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit dan kesempitan dan ujian-ujian yang lainnya. Mudah-mudahan semua ujian itu menggugurkan dosa-dosanya. Semua ujian itu menjadikan semakin dekat dengan Allah, dan semua ujian itu semakin memahamkannya untuk memahami hakikat kehidupan. Al-haya wa al-ibadah, bahwa hidup ini adalah sesungguhnya rangkaian-rangkaian ujian yang Allah berikan kepada kita. Khususnya tentu saudara, teman, andai tolong kita yang diuji oleh Allah dengan ujian terkena COVID-19. Tadi saya sebelum datang kemari jam 5, ya, setengah 6 malah, sebelum kemari saya madang sambil nonton TV One. Berita gembiranya, hampir semua negara sekarang sudah bisa mengakses vaksin, ya. Jadi yang negara yang memproduksi itu berbagi dengan negara-negara yang tidak bisa atau belum bisa memproduksi vaksin. Masuk alhamdulillah negara kita sudah kerjasama dengan negara yang lain. Tapi berita kurang positifnya tadi saya lihat di TV One, di Inggris terutama muncul varian baru yang lebih agresif dan sudah ke Singapura. Lah kalau udah ke Singapura, Singapura kagak jauh-jauh amat dari kita. Naik kapal paling dia 3 jaman. Maka kita sebagai orang beriman tentu
menghadapi apapun kita merasa punya Allah yang maha segala-galanya. Jadi memang ada benarnya orang yang mengatakan bahwa kalau masalahnya kurang bersih atau kebersihan, negara-negara Eropa itu sangat bersih luar biasa. Tapi faktanya negara-negara Eropa yang terkenal bersih itu penderita COVID-nya luar biasa dahsyat. Sekarang ini sudah 80 juta orang yang kena COVID. PBNU merilis 234 ulama pengasuh pondok pesantren wafat. Atau kalau karena misalnya urusan tentang pemahaman terhadap ilmu berkait dengan kesehatan, mestinya nggak ada yang kena dokter. Faktanya puluhan, ratusan dokter meninggal. Kalaulah karena cuaca, misalnya virus ini tidak kondusif di tempat atau di temperatur yang panas, negara-negara Timur Tengah yang panas juga gak sedikit yang kena, apalagi Iran. Kalau karena olahraga, maka mestinya para atlet gak ada yang kena. Faktanya banyak atlet-atlet yang kena juga. Dan yang menarik, di pasar-pasar tradisional yang tanda petik agak-agak kotor, sedikit yang di kantor-kantor yang sangat kenal bersih malah banyak yang kena. Jadi maksudnya memang ini ujian lah bagi kita orang beriman. Maka saya mengatakan bahwa menghadapi ujian yang bernama termasuk virus ini, kita harus menghadapinya dengan duit. D-U-I-T, D-nya doa. Jangan anggap remeh doa itu. Doa adalah mukhul ibadah, intisari ibadah. Doa adalah silahul mukmin, senjata orang beriman. Kita setiap naik mobil, kalau melihat jalan raya itu crowded sekali. Tapi ketika kita sudah starter mobil, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku pasrahkan jiwa ragaku di kendaraan ini, di jalan yang crowded itu, termasuk memasrahkan penumpangnya, keluarganya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali yang datang dari rahmatmu. Ditambah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, majraha wa mursaha ila rabbi ghafurur rahim. Rasanya tenang tuh, mantap. Mau jalan kayak apa juga kita sudah punya senjata doa. Kita jangan main-main dengan doa. Nabi mengajarkan pagi sore kita disuruh membaca Allahumma afina fisam'ina, ya Allah afiatkan pendengaran kami. Kami ini keluarga ya. Makanya kalau doa itu adalah menggunakan laqab jamak na. Allahumma afina fi badanina, ya Allah afiatkan badan atau jasad kami. Wa afina fi basarina, afiatkanlah pandangan mata kami. Ditambah satu lagi, wa afina fi qalbina, afiatkan hati kami. Pagi sore itu diajarkan Rasulullah baca doa itu agar sehat fisik, sehat pikiran, dan sehat ruhani. Nabi juga mengajarkan doa yang indah, dan saya paling suka betul doa ini.
Apa kata Nabi? Allahumma lakal mulki kulluh. Allahumma ya Allah, engkau pemilik segala kerajaan. Walakal hamdu kulluh, engkau pemilik segala pujian. Wa ilaika narji'u amri kulluh. Kami serahkan, kami pasrahkan seluruh masalah dan urusan dunia kami ini. Nas'aluka minal khairi kulluh. Kami semua minta bermohon kepadamu, berikanlah kepada kami yang terbaik menurut engkau ya Allah. Wa na'udzubika minasyarri kulluh. Kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan. Ini doa indah betul kalau kita baca pagi sore. Rasanya kalau sudah baca doa ini ada ketenangan gitu. Jadi maksudnya apa? Kami minta yang terbaik darimu, kami berlindung dari segala keburukan kepadamu. Kalaupun nanti kita menemukan apapun yang buruk, yang tidak enak, atau justru menemukan yang enak, itu kita sudah ngerti, oh ini semua datang dari Allah. Jadi duit, D-nya adalah doa. Ustaz, bahasa Arab mas saya orang paham, dulu kagak di madrasah, belum sempat sekolah di madrasah dulu Ustaz. Ya bahasa Indonesia baik. Ya Allah, sehatkan kami sekeluarga lahir dan batin. Jauhkan kami Allah sekeluarga dari segala bencana, musibah, penyakit besar maupun kecil ya Allah. Hindarkan kami sekeluarga dari segala bencana, musibah, penyakit, gangguan syaitan, jin kecil maupun besar ya Allah. Jaga kami, jaga rumah kami, jaga kendaraan kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Pakai bahasa itu bisa. Atau kayak Pak Haji yang bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Cina juga boleh. Allahumma cing sang wang seng fang cing chung so. Saya juga nggak ngerti apa maksudnya itu. Ya kira-kira begitulah bahasa Cina. Yang penting awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, lalu bersolawat kepada Nabi. D-nya punya apa? Usaha, ikhtiar. Walaupun tadi saya bilang yang menjaga kebersihan banget juga ada yang kena, itu mah ujian. Tapi Allah menyuruh ikhtiar untuk menjaga kebersihan, mengikuti protokol, itu ibadah. Jadi mengikhtiarkan protokol kesehatan itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Ya kita usahakan sebisa kita, semaksimal mungkin. Kemudian I-nya adalah iman, yakin dan percaya dunia ini ada yang ngatur. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada peristiwa yang namanya musibah terjadi, kecil, gede banget, kecuali udah dicatat sama Allah. Dan terakhirnya adalah T-nya apa? Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau sudah doa, sudah ikhtiar, udah terserah Allah. Makanya ada yang bilang begini Pak, kenapa orang gila jarang sakit? Coba Bapak jawabnya apa? Ngapa orang gila tuh mondar mandir rongsang mangsing, tidur di ubin kagak masuk angin, jarang makan atau makannya nggak teratur, nggak pernah emah, jangan gitu ya. Diusir orang nggak migrain, ya begitu baik dah. Mungkin salah satu jawabannya kenapa orang gila jarang sakit, orang gila tidak terlalu dibebani oleh kecemasan. Lah orang gila nggak ada mikirin masa depan. Coba tanya orang gila, Bang, kira-kira masa depan Anda bagaimana Bang? Paling jawabannya gue begitu. Dia tidak memikirkan masa lalu yang sudah terjadi, yang dia pikirin sekarang aja. Kadang-kadang kita terlalu terbebani pikiran bagaimana nanti ya, karena kita kena COVID deh, atau memikirkan masa lalu yang membelenggu. Jadi maksudnya filosofi orang gila kita ambil, tapi dalam bahasa agama namanya tadi tawakal. Sudahlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup mati saya hanya untukmu ya Allah. Kau beri aku yang enak, yang lezat, yang baik, yang menyenangkan,
terima kasih, kami syukuri. Andai pun kau berikan kepadaku yang tidak enak, kami siap dengan menyabarinya ya Allah. 24 jam kami siap ya Allah dengan semua itu. Karena yang kau berikan semuanya hakikatnya baik. Yang tidak enak menurut kami belum tentu tidak baik menurut Engkau ya Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, kondisi sesuatu menurut hawa nafsu kita buruk, pada menurut Allah itu baik. Maka mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mau berlibur atau yang sudah berlibur ya. Pak Haji kan berlibur nih. Kali mau ke Bali atau kemana? Saya mau ke Pondok Serut aja dah ya. Yang deketan, di Berengginang sono. Mari kita baca surah Fatihah ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan yang sedang berlibur diberikan perlindungan oleh Allah dari segala bahaya, dari segala virus, penyakit, bakteri apapun adanya, dan kembali kepada keluarganya dengan sehat. Amin. Ayat ke-21 tadabbur kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kadangkala Allah itu berfirman dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya, tapi lain saat Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Seperti ayat ini menggunakan ya ayyuhan nas. Ada lagi di surat misalnya Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhan nas, artinya Allah mengajak seluruh manusia. Why? Kenapa? Karena sebenarnya nizamul Islam, ajaran Islam, sistem hidup Islam yang serba mencakup dari mulai ibadah, muamalah, ijtimaiyah, kemasyarakatan, iktisadiyah, ekonomi, jinayah, pidana, bahkan daulah tentang kenegaraan, itu bukan hanya untuk kita orang Islam. Ajaran Islam itu adalah untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Berarti Islam itu untuk seluruh manusia. Maka Allah mengajak, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di ayat ini Allah mengajak, wahai manusia. Ini maf'ul bihnya, objeknya adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang musyrik yang di awal-awal ayat kita bahas. Termasuk ya kita orang beriman, karena kita juga manusia kan? Tapi khususnya mereka, karena ini ajakannya berkait untuk apa kata Allah? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 substansi di ayat ini. Pertama, u'budu. U'budu maknanya ibadahilah, sembahlah. Ya. Siapa yang harus diibadahi, disembah? Yaitu Rabb. Siapa itu Rabb? Al-Khaliqul Haq, pencipta seluruh apa yang ada di semesta raya ini. Al-Mudabbir, pengatur seluruh apa yang ada di semesta raya ini, mengatur jin, mengatur malaikat, mengatur manusia, mengatur hewan, mengatur tumbuh-tumbuhan. Itu Rabb. Kemudian Al-Musawwir, Rabb itu adalah yang mendesain seluruh bentuk yang ada di semesta raya ini. Bentuk manusia,
bentuk hewan, bentuk gunung, bentuk sungai, bentuk bintang, bentuk langit dan seterusnya. Al-musawwir. Itu Rabb. Jadi kita orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik disuruh mengibadahi, menyembah kepada Rabb yang mendesain seluruh makhluk-makhluk yang ada atau apa yang ada di semesta raya ini. Kemudian Rabb itu juga maknanya Ar-Razik, yang menjamin makhluk-makhluknya itu bisa hidup dengan perantara rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali atas jaminan rezekinya dari aku, kata Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik disuruh menyembah, mengabdi, mengibadahi Rabb. Rabb mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, hai orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, dari sejak Nabi Adam, terus Nabi Adam, Nabi Idris, terus anak keturunannya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang waqa, yang wiqayah, yang menjaga batas-batas yang ditentukan oleh Allah, yaitu sistem hidup tadi, ajaran atau sistem hidup Islam. Jadi substansi yang pertama, Allah dengan rahmatnya mengajak semua orang yang masih belum menjadikan Allah sebagai Robnya yang diibadahi, diabdi, disembah, itu Allah mengajak. Nah, kalau kita tadi kan objeknya orang munafik, orang kafir, orang musyrik, apakah kita termasuk include di dalamnya? Masuk. Nah, kalau kita, maksudnya adalah kita disuruh oleh Allah untuk memperbaharui ubudu kita. Loh, memang ada ya orang Islam mengabdi, mengibadahi, menyembah Allah, tapi kurang proporsional. Seueur kene cek abah dana mas seueur, banyak bukan hanya ada. Ya faktanya dulu Ki Joko Bodo pasiennya ribuan, berarti dia salah mengibadahi Allah. Anjeng Dimas dulu dibela-bela oleh orang yang gelarnya doktor, pengikutnya ini ribuan. Di Jawa Timur ada yang namanya Ibu Tianingsih, siapa itu yang pengobatan, katanya dia bisa manggil malaikat apa Pak Haji itu namanya? Ada yang tahu namanya siapa? Pokoknya ada sih-sihnya ya. Dulu bocah yang namanya Ponari cuman modalnya batu doang, wah, yang datang ribuan. Berarti ada yang salah. Nih akhir tahun Pak, nih akhir tahun nih, peramal-peramal bakal kebanjiran order pasien. Ustadz aja kalah. Nanti tanya sama peramal, Pak Peramal ya, kira-kira 2021 bagaimana nih? Terus dia ngomongnya begini biasanya, ini bakal ada artis yang cerai. Nenek-nenek isu juga tahu, leilok setahun 2021 gak ada yang cerai, itu kan pasti ada. Terus dia bilang apa? 2021 ini bakal ada bencana. Ya iyalah, gak usah nunggu 2021 keles, lebih esok aja ada bencana. Tapi yang datang yang manggut-manggut aja dibayar 100 juta dah. Ada namanya Mbak Iyu, ada di sini nih di jalan Warung Manggah. Aja tahu Warung Manggah nggak ini? Yang dekat Tipiko tuh ada namanya ramalan tarot. Saya waktu berhenti, apa ini ramalan tarot? Oh ternyata Pak, kalau Bapak datang ada kartunya dijembrengin, terus kita namanya berapa, hitungannya berapa, nanti dijelasin sama dia. Nanti kita ketahuan katanya nasibnya bakal begini, begono. Insya Allah ini salah kita menyelisih.
Jadi ayat ini juga untuk kita, karena ada orang Islam tapi tidak proporsional mengabdi, mengibadahi, menyembah Allah tadi. Maka Allah mengajak, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Rasulullah bersabda apa? Man ata arrafa fasa'ala an syai'in fala yuqbal salatahu arba'ina ayyam. Datang ke tukang ramal nasib, nanya sesuatu 40 hari 40 malam, salat kita tidak diterima. Man atakahina, datang ke dukun, fasaddaqa bima yaqul, lalu kita membenarkan apa yang dikatakan si dukun, fayukadzibu bima unzila ala rasulih, kita telah mendustakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, alias iman kita rusak. Maka Allah mengajak, ayo benahi, luruskan ubudunya, bahwa hanya satu-satunya Rob, satu-satunya ilah yang kita abdi, yang kita sembah, yang kita sandari hanya Allah. Kemudian yang kedua, makna ibadah selama ini ada yang tidak lengkap. Coba saya mau nanya ke Bapak Ibu sekalian, apa definisi ibadah? Saya kira jawabannya bisa lain-lain. Jawaban yang cukup representatif, yang komprehensif, ya, itu adalah ibadah itu maknanya kullu, setiap, ya, ma apa saja yuhibbullah, yang Allah sukai, wa yardahu, Allah ridhai, minal aqwali, baik berupa ucapan-ucapan kita, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan tubuh kita, amal kita, az-zahirati, yang kelihatan, wal batinati, dan yang tersembunyi, liibtigha'a wajh Allah, yang semuanya diniatkan untuk mencari wajah Allah. Itu definisi ibadah lengkap benar. Berarti apa definisi ibadah dalam bahasa sosialnya? Adalah seluruh ucapan, seluruh perbuatan, seluruh perasaan, seluruh pikiran, seluruh isi ruhani seorang hamba yang dia gerakan dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali, yang kesemuanya diniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu ibadah. Luas sekali anak-anak ibadah ini. Pagi bangun jam berapa tadi? Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 3? Luar biasa. Pasti ini tahajudnya 11 rakaat. Beliau bangun tidur lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi syur. Doa ibadah. Saya yakin beliau langsung ke kamar mandi, betul nggak Pak Haji? Ke kamar mandi, baca doa lagi, ibadah. Wudu ibadah, mau tahajud. Tahajudnya ibadah. Habis tahajud, Pak Haji lihat istri bajunya rada-rada tipis begitu, lah akhirnya bercanda sama bini. Bercanda sama bini ibadah. Lebih dari bercanda sama bini, ibadah yang berat itu. Ya kan masih lama subuhnya, kan bangun jam 3. Terus mandinya ibadah. Habis mandi, ngopi, dipikirin kopi sama bini, ngopi ibadah. Ke Rodotul Jannah sholat, jalan ke sini ibadah, sholatnya ibadah. Pulang sholat, ngegoes sepeda ibadah. Pulang mandi ibadah. Sarapan ibadah, pergi ke kantor ibadah. Pulang baca koran ibadah. Sholat maghrib ibadah, makan sore ibadah, isya sholatnya ibadah, nonton TV niatnya cari pengetahuan ibadah, tidur lagi ibadah lagi, baik bercanda begini. Semuanya ibadah. Cuman selama ini kita pemahaman ibadah agak distortif,
agak sempit, sehingga kita kadang-kadang jadi orang sekuler, dipisahkan kita dari agama, dari Allah. Padahal orang beriman 24 jam tidak akan pernah lepas dari Allah, karena semua nilainya ibadah. Ini saya tahu nih, Pak Yusran, mana Pak Yusran? Nih kita sediain kantar. Apa itu? Rengginang ada? Rengginang ibadah. Ngajinya jihad. Sholat isanya ibadah. Terpulang makan lagi, madang lagi baik. Lah madang, mindo, ibadah lagi baik. Enak kan jadi orang beriman? Makanya Allah mengajak, ubudu, ibadahilah, abdillah, sembahlah Allah 24 jam. Jangan mau dipisahkan dari Allah, nanti kita jadi orang sekuler. Udah dong, kalau di kantor nggak usah ngomongin agama, sekuler itu. Bagaimana mungkin kita dipisahkan dari Allah ketika kita di kantor? Di kantor kita kerja sedang jihad. Semua yang kita kerja di kantor ibadah. Gak bisa kita dipisah. Kadang-kadang saya suka senyum ya. Saya udah cerita ya, yang saya waktu ngajar madrasah, udah cerita belum tuh? Jadi tahun 91 saya ngajar di madrasah Jiniyah At-Taqwa Warumangga. Masih bujangan saya Pak, 91. Jadi 29 tahun yang lalu. Itu dekat madrasah saya ada namanya bank simpan pinjam zaman dulu, itu apa namanya? Apa ya nak? Kespa apa namanya? Karyawati banknya itu suka sholat di masjid depan madrasah saya. Nah, saya lihat betul itu ada 3 orang 5 orang, masya Allah Pak Haji, bajunya roknya segini nih. Lah saya guru madrasah ngeliat kayak gitu kan ada puyeng kepala saya. Mana masih bujangan, mana pada bening-bening begitu. Lebu jangan waktu itu. Sekarang mah tahu dah sekarang. Nah saya lihat begitu mereka pada selesai sholat zuhur, ketika sholat rapi kayak orang Afghanistan, kelihatan mata mukanya doang. Kelar sholat, rok segini lagi baik. Kalau saya tanya, Mbak, tadi waktu sholat sedang menghadap siapa? Allah. Kan saya lagi ibadah Pak Ustaz. Emang ntar nih di kantor gak ibadah? Di kantor mah ya enggak dong, kan lagi kerja. Nah ini sekuler namanya, cuman kagak nyadar. Lah ilo kalau kagak ada di kantor, sama baik di kantor ya kita sama Allah. Di surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa dia Allah ma'akum menyertaimu aina ma kuntum di mana saja. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Arti bebasnya adalah dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Intinya ayat ini, semua yang ada di semesta raya itu Allah yang ngopenin, kalau bahasa Jepang, Allah yang jagain, yang ngaturin, yang siang malam, kalau bahasa Jawanya ngeraksain. Imam Hanafi pernah ditanya, Imam ya, apa buktinya Allah ngatur alam semesta ini? Imam Hanafi bilang begini, kalau kita punya kapal, kapalnya ditaruh di laut, di dalam kapal ada muatan barang-barang berharga, segala emas banyak. Terus kita biarkan kapal ini tanpa nahkoda dilepas ke laut, kira-kira nyampe enggak ke tujuan? Kata yang nanya, lah hancur, kata dia, kata mereka. Imam Hanafi nanya, nah ini alam semesta kalau nggak ada yang menahkodai, kira-kira hancur apa tetap tertib? Oh iya ya, berarti ada yang ngatur? Lah ada.
buah diatur sama Allah, rasanya ada yang rada pahit. Buah pare, saudara saya nanam pare Pak Jidana 2 hektar, pahit semua. Ya? Ada yang mangga aja manisnya beda-beda. Indramayu sama apa itu namanya, harum manis beda. Lah yang ngasih gula siapa? Ini ayat ini menjelaskan itu. Ini ada yang ngatur semuanya. La ta'khudhu sinatun wala nawm. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah sibuk mengurusi makhluk. Terakhir, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa syuhada min dunillahi kuntum shadiqin. Dan jika kamu hai orang kafir meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada kami, hamba kami yaitu Rasulullah, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sampai ayeuna, sampai saiki belum ada orang yang bisa bikin surat satu saja, enggak. Kecuali surat tanah, ada yang bisa. Mau gelarnya profesor, doktor, MSc, MCK sekalian, ditantang semua, kagak bisa. Karena ini bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia. Sampai hari ini tidak ada yang bisa merubah. Bukan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Jangan kata sesurat, sehuruf aja kagak berubah. Makanya kalau mau jujur mah udahlah lihat Quran aja. Ini menandakan bahwa Allah tantangannya tidak pernah bisa dijawab oleh makhluk untuk membuat satu surat sampai hari ini. Waktu memisahkan kita, semoga Allah kasih umur panjang. Pekan depan kita lanjutkan kembali. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.